saja yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Dan gereja ini adalah milik-Mu Tuhan, sebab itu kami percaya Engkau lah yang paling peduli untuk menuntun, memberitakan firman-Mu, memulihkan, menyembuhkan Tuhan, membangkitkan kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, supaya sungguh semua maksud dan rencana Tuhan itu boleh kami terima dengan hati yang terbuka, dan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat benih, setiap benih firman Tuhan ditaburkan, berbuah-buah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semua jemaat Tuhan. Dan juga yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita celebrate Pentakosta ya. Saya berikan judul firman Tuhan, Celebrate the Pentecost. Jadi saudara-saudaraku, biasanya di dalam agenda orang percaya gereja Tuhan itu ada 2 event besar yang selalu diselebrate, ya, Natal dan Paskah. Ya. Tapi antara Natal dan Paskah biasanya yang lebih dirayakan itu adalah Natal. Ya. Pada Natal itu baru permulaan ya. Natal itu baru permulaan. Kalau Tuhan Yesus hanya lahir dan Tuhan Yesus gak mati bagi kita, maka hidup kita gak ada artinya. Jadi sebenarnya Paskah itu dari Jumat Agung sampai kita merayakan hari kebangkitan itu gak boleh dilewatin saudara. Walaupun hari libur ya, kebanyakan kan kalau Jumat Agung, oh hari kejepit ya. Jumat kan saudara, Sabtunya kejepit langsung rame-rame pergi keluar kota. Nah sekarang puji Tuhan ya, kalaupun kita liburan luar kota ini kan ibadah kan hybrid ya. Jadi ada yang di tempat, ada yang onsite, ada yang online. Jadi gak ada alasan untuk gak ikut ibadah. Tapi selain 2 event itu ada satu lagi event yang besar. Ya. Tapi biasanya kita bukan ignore ya, tapi kita nggak terlalu fokus ke sana. Yaitu waktu pencurahan Roh Kudus ya. Yaitu Pentakosta. Makanya hari ini kita mau mengerti ya kenapa ini adalah satu event kejadian yang juga sangat penting bagi orang percaya ya saudaraku. Ada 3 hal yang harus kita ingat ya, saya berusaha mempermudah ini, ketika kita celebrate, ketika kita merayakan Pentakosta, itu ada 3 hal yang harus kita ingat, yaitu apa? Ada 3 P ya, saya pakai bahasa Inggris supaya gampang, jadi 3-3-nya P, yaitu pertama presence, ya hadirat, ya saudaraku. Yang kedua power, kita tahu ketika Roh Kudus dicurahkan itu ada kuasa yang luar biasa Tuhan berikan kepada orang percaya, murid-murid Tuhan, dan yang ketiga adalah purpose, tujuan. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan itu ada tujuannya. Ya, jangan lupa itu saudaraku. Yang pertama itu adalah presence, hadirat, ya, kehadiran penyertaan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ya. Ini sebelum Yesus disalibkan. Judul perikopnya saja sudah Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Yesus sudah tahu dia akan mati di kayu salib, murid-murid akan tergoncang imannya. Ya, biasanya kan kalau ada Tuhan Yesus enak ya, kalau ada persoalan tinggal datang sama Tuhan Yesus. Ya, mau ngasih makan 5.000 orang, laki-laki saudaraku tinggal datang sama Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit tinggal datang sama Tuhan Yesus. Nah bagaimana kalau Tuhan Yesus itu tiba-tiba gak ada dalam kehidupan mereka. Nah sebelum Yesus menghilang, dalam arti kata mati dan terkubur, menghilang dari kehidupan mereka, Tuhan Yesus itu sudah janji. Seperti Tuhan Yesus menyertai orang percaya, murid-muridnya, maka Roh Kudus ini juga akan diberikan supaya kita tahu bahwa kita tuh gak sendirian. Tuhan Yesus bilang kita gak akan jadi orang yatim piatu. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti akan peranan Roh Kudus. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kapan terjadinya kalau kita pertama kali Roh Kudus ada dalam hidup kita saudaraku? Yaitu ketika kita terima Tuhan Yesus ya. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berkata ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi sehingga kita tahu ada Roh Kudus dalam kita. Ya, sehingga kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam kita. Orang dunia gak bisa saudara. Orang dunia gak bisa tahu akan hal itu. Hanya orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya baru kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan kita juga bisa mengenal Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kan spirit ya, beda dengan Tuhan Yesus itu ada dalam keadaan tubuh. Murid-murid bisa lihat kan saudaraku. Tapi kalau roh kita gak bisa lihat. Ya. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang membuat kita bisa kenal
Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini kita banyak berdoa ya bagi tsunami ya, ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi, Saudara. Nah, sebelum sekarang kita lagi berdoa, tapi saya ini adalah salah satu dampak gelombang lawatan Roh Kudus pada tahun menjelang tahun 1990-an. Waktu itu di Kota Bandung. Makanya Saudara, kenapa kita harus berdoa bagi lawatan Roh Kudus? Karena ketika Roh Kudus itu melawat, Saudara, seperti tsunami, nggak ada yang bisa tahan. Orang yang mungkin selama ini bebal, nggak mau terima Tuhan Yesus, ada di tengah-tengah pusaran lawatan, pasti akan seperti tsunami ya. Kalau tsunami itu datang, Saudara, siapa yang bisa lawan? Paling gampang lihatnya waktu tsunami Aceh, Saudara. Semuanya ke bawah kan. Nggak bisa gitu loh, saya nggak mau ikut dengan ombak yang mengarah misalnya ke kiri. Kita semua akan ikut ke kiri, tenggelam ya saudaraku. Makanya waktu itu saya juga ngalami seperti itu saudaraku. Ya waktu itu mulai ada terjadi kegerakan, saya ini agak bandel ya di mahasiswa. Jadi saya nggak mau ikut, nggak mau percaya, nggak mau diajak ikut persekutuan ya saudaraku. Tapi suatu ketika di kampus saya itu membuat kebaktian praise and worship. Ya kita tahu ya di mana Tuhan ditinggikan, dia akan bertahta ya. Seperti tadi kita meninggikan memuji nama Tuhan, Tuhan berjanji dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ada lawatan saudara, padahal nggak ada yang khotbah. Kenapa? Roh Kudus hadir, amin. Ada orang-orang yang berdoa, ada orang yang menyembah sehingga ada lawatan, saya hadir di situ saudaraku. Nggak tahan. Nah biasanya kan yang dikejar itu kan biasanya apa saudara? Pengkhotbah kan, KKR, dulu zaman Benny Hinn tuh ya di PRJ saudara. Wah semua datang ke sana, termasuk saya waktu itu sudah bertobat ikut saudara. Ya misalnya acara jam 8, jam 6 pagi tuh udah nunggu di depan pintu. Begitu pintunya tuh dibuka saudara langsung cus masuk ke dalam gitu ya. Kepengen duduk paling depan, kenapa? Pengen lihat pengkhotbahnya, pengen ngalami urapannya saudara. Ini gak ada yang khotbah. Tapi dilawat. Karena Roh Kudus ada. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, zaman itu di waktu saya beribadah, nggak ada artis. Kalau zaman sekarang kan dulu sering gitu ya, buka gereja, panggil artis. Karena kalau ada artis rohani datang, atau artis yang bukan rohani tapi orang Kristen tapi terkenal, artis sinetron, penyanyi diundang, wah langsung rame saudara. Jemaat 300, Natal bisa 3.000 loh yang datang. Kenapa? Artis. Tapi begitu artis yang nggak ada, hilang nggak saudara yang lain? Balik lagi kepada normal. Kenapa? Manusia itu nggak bisa membuat orang bertobat, amin. Nah waktu itu nggak ada artis, nggak ada pengkhotbah terkenal ya. Waktu itu zaman pelayanan mahasiswa di mana lawatan Roh Kudus terjadi. Itu kalau saudara ke Bandung tahu ada namanya gelanggang olahraga Saparua. Mungkin sekitar 5.000 orang bisa muat di sana saudara. Ibadah itu udah di situ loh saudara. Pemain musik nggak ada yang hebat, ya. Worship leader singers nggak ada yang hebat. Saya juga kalau disuruh main musik di situ, waduh saudaraku, amburadul saudara. Tapi kalau lagi menyembah saudaraku itu enggak ada yang menginstruksikan itu manusia, ribuan mahasiswa pelajar yang ada di situ itu membuat human wave. Jadi lagi puji-pujian kayak tadi ya misalnya lagu bersorak-sorai worship leader angkat. Saudara pernah lihat stadion sepak bola, khususnya ini di luar negeri ya, kalau human wave itu loh yang kayak gelombang. Jadi tangannya tuh geraknya tuh berurutan kayak itu dari depan itu saudara sampai merinding-merinding. Begitulah kalau lawatan Roh Kudus terjadi. Karena apa? Setiap orang yang hadir merasakan kehadirannya walaupun gak lihat. Jadi kalau pengkhotbah itu khotbah dari depan, gak usah ada catcher di belakang walaupun duduknya kan tingkat-tingkat gitu saudara. Kalau zaman sekarang diurapi ke depan ada catcher kan yang mau nangkap di belakang. Ya saudara takut kejedut nanti benjol saudara ya kepalanya. Waktu itu gak ada. Ada yang rebah enggak? Ada. Luka-luka enggak? Enggak. Begitulah kalau Roh Kudus melawat. Tapi artinya ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Tuhan lagi berpesan kepada kita, engkau enggak sendirian. Walaupun kita enggak bisa lihat fisiknya, tapi Tuhan berkata, engkau enggak sendirian. Kenapa saudaraku? Kita mengalami banyak persoalan kehidupan kan. Ini baru mau pasca pemulihan ya dari dampak COVID. Dari pemulihan ekonomi ya, pemulihan banyak hal. Banyak yang hancur pada masa-masa pandemi saudaraku. Banyak persoalan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu sama seperti kita melihat Tuhan Yesus ada di depan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan itu yang harus paling penting dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Roma 8 ayat 31 berkata begini.
Apa hebatnya kalau Roh Kudus itu bersama kita? Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita dalam bentuk apa? Roh Kudus dicurahkan ada bersama kita. Siapa yang dapat lawan kita? Artinya apa? Persoalan gak akan bisa mengalahkan kita. Amin. Orang-orang yang mau menjahati kita gak akan bisa menghancurkan kita. Mungkin saat ini saudara ngelihat seperti belum ada jalan keluar ya. Seperti tembok, seperti jalan buntu saudaraku. Sekalipun itu ada di depan kita, tidak akan bisa mengalahkan kita. Karena apa? Allah ada di pihak kita. Melalui apa? Roh Kudus. Suatu ketika ada seorang pemuda di gereja kami, ya pelayan praise and worship, dapat promosi ya di pekerjaan. Kemudian pekerjaannya ini cukup menyita waktu. Jadi dia mungkin mulai membayangkan, waduh ini kayaknya saya nggak bisa pelayanan lagi. Jadi mau mundur dari pelayanan. Kemudian suami saya ya gembala di gereja kami berkata begini, jangan mundur dari Tuhan. Jangan menjauh dari panggilan. Karena apa saudaraku? Karena tidak ada di dunia ini yang loyal, yang setia sama kita. Termasuk pasangan kita, bukan berarti selingkuh. Suatu ketika ada yang dipanggil ya, Ibu Ati ya, Bapak Gembala kita sudah dipanggil, sekarang ada di rumah Bapak. Artinya nggak akan bisa selalu bersama-sama Ibu Ati. Demikian juga di sini mungkin ada saudara yang mengalami kehilangan keluarga dalam pandemi. Nggak ada manusia yang bisa selama-lamanya bersama kita. Apa yang kita banggakan? Pekerjaan. Atasan kita lagi baik sama kita. Nggak ada orang yang selama-lamanya akan pilih kita. Kalau ada orang yang lebih baik saudara, akan digantikan loh kita. Saudara mengerti akan hal ini? Di pekerjaan. Tiba-tiba ada muncul orang yang lebih baik melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Kita ya harus digeser. Jadi artinya nggak ada satu orang pun atau benda pun yang bisa tetap akan bersama kita. Mau apa yang kita banggakan saudara? Bahkan benda-benda yang kita miliki pun mengalami depresiasi kan. Nggak ada yang nilainya tetap sama, nggak ada yang setia saudaraku. Kenapa orang Indonesia kalau mau beli mobil, orang Indonesia nih saudara, nggak di tempat lain. Kalau membeli mobil, bukan karena suka, tanya dulu harga jualnya berapa. Jadi orang Indonesia begitu saudara, kalau harga jualnya bagus baru beli merek itu gitu ya. Artinya apa? Depresiasinya, penurunannya nggak terlalu besar. Tapi depresiasi atau penurunan nilai itu bicara apa? Nggak ada yang abadi, amin. Hanya Tuhanlah yang setia, bahkan Tuhan Yesus saudaraku. Sebelum Petrus menyangkali, Tuhan Yesus sudah tahu ya, saudara bisa baca nanti saya nggak tampilkan ayatnya di sini. Lukas 22:31. Yesus itu udah tahu Simon Petrus akan mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau kita tahu ada orang yang mau mengkhianati kita saudara, sebel nggak saudara? Sebel kan? Ini udah tahu bahwa Simon Petrus akan 3 kali menyangkali Yesus sebelum ayam berkokok. Tapi Yesus berkata, aku mendoakan engkau supaya imanmu tidak gugur. Bayangkan loh saudara, mau dikhianati pun masih tetap bersama-sama. Itu secara fisik, mendoakan Petrus supaya imannya enggak gugur. Bayangkan Roh Kudus diberikan kepada kita saudara. Amin. Itu pemberian kado yang luar biasa diberikan kepada kita sesudah Tuhan Yesus itu mati menyerahkan nyawanya bagi kita. Sebab itu jangan lupa saudara, apapun persoalan kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Ada ibadah-ibadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Itu adalah harta warisan yang luar biasa. Yang kedua saudaraku, ya, power. Ya, power, kuasa, tadi presence, kehadiran, penyertaan saudara. Power, kuasa, kita tahu waktu murid-murid ada di loteng saudara, itu ada kuasa Tuhan yang turun ya ke atas mereka semua. Saudara bisa baca dalam Kisah pasal 1. Nah saudara, ada 3 kuasa yang jelas sekali dinyatakan oleh Roh Kudus, yaitu apa? Kuasa power of words, kuasa firman Tuhan. Kedua apa saudaraku? Power of pray, kuasa daripada doa. Yang ketiga power of praise. Ya saudara, kuasa daripada puji-pujian. Kuasa dari firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu. Nah ini kalau ayat agak panjang ya saudara, supaya kita bisa tangkap. Saya suka kasih warnanya lebih tebal ya, atau warnanya berbeda. Supaya saudara fokus sama yang saya beri tandain ya, supaya nggak kemana-mana pikiran kita. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
B. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi ketika Roh Kudus diberikan kepada kita ya, kuasanya itu bisa mengajarkan firman Tuhan kepada kita sekalipun kita mungkin masih baru dalam Tuhan. Tapi hati-hati baca ayat ini saudara. Ketika dikatakan tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, habis itu gak mau dengerin waktu Ibu Gembala kita ngomong. Kan sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa menerjemahkan, ini bahaya. Karena kalau saudara lihat perikopnya judulnya apa? Antikris. Ya, jadi jemaat itu dibelok-belokkan imannya. Nah Tuhan Yesus sudah kasih solusinya. Pokoknya ya kalau misalnya kita mungkin lagi tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang bisa mengajari kita saudara. Tetap ada Roh Kudus yang bisa mengajar kita. Tapi nyocokinnya dari mana? Seperti pengajaran yang dahulu kata Tuhan Yesus. Sebagaimana aku dahulu telah mengajar kamu. Jadi tetap harus konteksnya firman. Nggak boleh lari saudaraku ya. Nah makanya kenapa kita perlu pengkhotbah, pengajar, ya gembala itu untuk nuntun. Tapi bukan berarti ketika mungkin itu nggak ada dalam hidup kita saat itu, kita nggak bisa dapat pengajaran Roh Kudus. Zaman saya masih kecil, orang itu hanya belajar firman Tuhan dari siapa saudara? Pendeta. Jadi kalau nggak ada pendeta nggak berani ya saudara ya. Tapi saya mau saksi sama saudara, itulah bedanya ketika kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ngajar. Kepada siapa? Orang yang tulus hatinya ya, bukan orang yang sok jago-jagoan. Pokoknya sekarang saya bisa semuanya, ada Roh Kudus. Enggak. Ya. Saya mau ceritain, suatu ketika ada seorang ibu ya. Saudara ikut dalam kegerakan baca Alkitab sampai tamat. Ya, itu sempat berapa tahun yang lalu ya digaungkan. Nah, sebelum ada program itu, kami sudah buat di gereja. Nah, biasanya kalau yang sudah lulus, tamat, kan itu prestasi ya. Kan waktu itu jarang sekali orang bisa tamat baca Alkitab, saudara. Saya getol baca Alkitab saudara. Sebelum ada program itu paling enggak saya sudah pada saat itu 20 kali tamat baca Alkitab. Kenapa saya getol baca Alkitab? Saya malu waktu itu wakil gubernur kita masih Pak Ahok saudara. Pak Ahok tuh bilang dia menjabat jadi wakil gubernur, dia sudah 20 kali tamat baca Alkitab. Loh itu pejabat loh saudara. Yang kerjanya banyak berjubel loh saudara. Banyak pekerjaannya masih bisa tamat baca Alkitab. Kalau pendeta gak bisa tamat baca Alkitab tuh kebangetan. Kalau jemaat pengerja nggak bisa tamat baca Alkitab itu kebangetan saudara, kita nggak sesibuk beliau. Beliau bisa tamat 20 kali baca Alkitab. Nah jadi kita mengajak jemaat baca. Nah supaya mau rajin dibilang begini, yang tamat dapat piala penghargaan. Jadi kayak wisuda gitu saudara. Naik ke mimbar kasih piala, wah kan bangga. Dan di piala itu ditulis, selamat Anda telah tamat baca Alkitab. Kemudian dikasih ayat. Nah kemudian saya ngajak adik saya yang ada di luar kota untuk ngajak teman-temannya ibu-ibu yang biasanya ngerumpi nungguin anak pulang sekolah gitu kan pada ngumpul ya. Ayo ikut gelombang tamat baca Alkitab. Nah yang tamat nanti dikirim piala pengakuan tamat dari Jakarta. Oh banyak ibu-ibu ikut saudara. Nah ini ada satu ibu-ibu yang ikut saudara ya. Lihat bagaimana Roh Kudus mengajar dia. Mulailah dia baca Alkitab ya. Ada banyak anak Tuhan gak suka baca Alkitab kan. Nah dia anak Tuhan yang mulai baca Alkitab. Tapi hidupnya itu seperti Pak Niko bilang. Tidak otomatis orang sudah terima Tuhan Yesus hidupnya sudah berubah. Amin. Amin. Bahkan banyak yang masih kotor-kotor yang harus semakin lama itu dia semakin berubah kan. Nah dia mulai baca Alkitab. Mulai baca Alkitab. Makin baca Alkitab. Nah suatu ketika saudaraku mereka pergi ke satu daerah tempat ada bisnis mereka. Dia lupa bawa Alkitab. Sementara ibu ini selalu kalau baca Alkitab buku. Begitu sampai di tempat tujuan dia bilang sama suaminya, aku mau lari dulu ke tempat tetangga. Langsung terbirit-birit lari. Dipikir suaminya dia mau pinjam ini karena mau masak. Mungkin ada garam yang gak ada, gula yang kan biasanya ibu-ibu gitu saudara ya ke sebelah. Ternyata begitu kembali bawa Alkitab saudara. Nah kemudian ditanya, kenapa sampai bawa Alkitab seperti itu? Karena satu hari harus 5 pasal. Kalau satu hari ini enggak baca, besok 10 pasal. Lama-lama gugur di tengah jalan. Dia enggak mau gugur. Nah ketika dia baca Alkitab. Padahal dia enggak ada dalam satu KKR. Mulai berubah. Cara berpikirnya. Kenapa bisa berubah? Roh Kudus mengajarkan dia. Nah tadinya dia suka tipu suaminya saudara. Jadi tipu menipu memarkup itu tidak hanya ada di perusahaan atau di lembaga-lembaga yang suka kita dengar. Jadi kalau butuh uang 500.000 dia bilang sama suaminya 1,5 juta. Ya apa ya, ibu-ibu gak ada lagi yang begitu ya. Udah ikut WBI gak boleh begitu. Jadi di markup saudara. Karena dia pikir kalau dia minta 1,5 juta gak bakal dikasih. Kebutuhan 500.
Jadi ketika dia baca Alkitab dia tahu itu nggak boleh. Dia baca sudah nggak boleh. Nah dia mulai berubah tapi nggak bisa langsung. Jadi dia kurangin kalau 500 jadi 1,5 jadi 1 juta. Ya mulai agak kurang dikit dosanya saudara. Kemudian lama-lama makin turun 500 jadi 750. Lama-lama exactly seperti apa kebutuhan. Dia nggak mau tipu-tipu suaminya lagi. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, dia bilang sama suaminya baru tahu selama ini dia sudah dimanipulasi oleh istrinya saudara. Dan sekarang aku sudah berubah. Makin tambah sayang saudara. Hormat sama mertua ya, tadi kan didoakan ya, hubungan yang gak bagus jadi bagus. Karena apa? Roh Kudus mengajar dia. Makanya saudara kalau tidak suka baca Alkitab, rugi. Waktu saat teduh, bukan saat di KKR loh. Waktu saat teduh, ya, Roh Kudus bisa ngajar saudara sesuai dengan kebutuhan. Ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus lagi sibuk pelayanan. Ya, murid-murid berusaha menghalangi dia. Apa kata orang ini? Satu patah kata saja Tuhan. Dia mau dengar satu kata saja dari Tuhan itu bisa menyembuhkan. Demikianlah imannya. Artinya apa? Roh Kudus bisa bahkan pakai satu kata saja. Yang mungkin dari ribuan kata yang kita baca. Untuk membangkitkan kita. Kenapa? Dia penuh kuasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku. Ini yang Tuhan berikan. Ya, ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Jadi saudaraku, kemudian yang kedua power of prayer, kuasa doa. Saudara, firman Tuhan berkata Roma 8 ya, pengharapan anak-anak Allah ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jelas di sini Roh Kudus berkata, enggak ada orang yang hebat. Ya. Orang percaya itu enggak ada yang hebat, lemah. Roh membantu dalam kelemahan kita. Lah ini yang ngomong saudara siapa ini? Paulus, rasul yang luar biasa loh saudara. Tapi jelas dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Gak boleh ada yang sombong termasuk pendoa. Kenapa saudaraku? Jelaskan di sini. Kedalaman hati manusia itu kita kadang-kadang pun gak tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita pikir A, ternyata bukan A. Kita pikir B, ternyata C. Ya kan saudaraku? Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Oh kalau gitu saya nggak perlu berdoa. Kan Roh Kudus sudah berdoa. Jangan salah saudara, baca lagi ayat ini. Kita nggak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Berarti orang ini berdoa kan? Dia berdoa tapi tidak tahu yang paling diperlukan itu apa. Roh Kudus bantu kita. Jadi diberikan kepada orang yang berdoa. Jadi kalau nggak berdoa rugi nggak saudara? Rugi ya. Jadi triggernya itu ketika kita berdoa itu kayak langsung disambar oleh Roh Kudus. Ya, Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati Allah. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu berdoa enggak untuk kepentingan kita saudaraku. Maksudnya kepentingan diri sendiri. Ya kalau kita berdoa itu kan kepentingan diri sendiri sering ada ya saudara ya. Tapi Roh Kudus berdoa untuk apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Dan ingat Tuhan hanya menjawab doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi yang paling tahu itu hanya Roh Kudus. Ya, suatu ketika malam-malam nih saudara. Tiba-tiba kok perasaan saya nggak enak terbangun. Nah kalau saya sekarang punya prinsip, kalau perasaan nggak enak terbangun dan nggak tahu apa yang harus didoakan, bahasa roh. Karena apa? Saya pun nggak tahu apa yang harus saya doakan. Ternyata pada waktu itu sesudahnya saya baru mengerti. Jadi mama saya almarhum sekarang ya, dulu itu nyetir mobil perjalanan mau pelayanan keluar kota. Ya sendiri, mama saya nyetir, tiba-tiba saudara tahu ya yang tiba-tiba 5 detik ngantuk itu loh, 5 detik kayak hilang gitu loh saudara. Ya pernah gitu nggak kalau nyetir totalnya tiba-tiba udah ada bahaya di depan. Hampir masuk jurang saudara. Ngomongnya belakangan. Tapi saya percaya ketika saya bangun tahu ada sesuatu yang nggak beres. Bahkan saya nggak tahu mama saya itu menuju kepada kecelakaan. Tapi Roh Kudus, amin, membantu berdoa dengan keluhan-keluhan, permohonan bahkan yang tidak mampu kita ucapkan. Saya bersyukur gembala senior kita getol sekali suruh kita berdoa bahasa roh. Saudara jangan gak mau.
Jangan anggap itu aneh, nggak aneh karena di Alkitab ada. Itu berarti apa? Kita bergantung kepada Roh Kudus. Bahkan sering ya kalau kita sudah berdoa, kita masih berdoa pakai bahasa roh kan saudara. Karena kita tahu saat itu bukan dagingku yang berdoa, bukan pikiranku yang berdoa, tapi rohku yang ada Roh Kudus itu berdoa kepada Tuhan. Nah saudaraku luar biasa. Nah ya saudara, kemudian ketiga tadi udah ada firman Tuhan yang jelas-jelas Roh Kudus melawat kita bisa mengerti kuasa doa, the power of praise saudaraku 2C. Ya, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya apa? Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kehadiran Roh Kudus, lawatan, urapan Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan hanya yang ketika kita terima Tuhan Yesus ada di dalam, dicurahkan seperti pada hari raya Pentakosta, meluap dalam hidup kita, harus dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi kalau ada kebaktian praise and worship, saudara bisa hadir, nggak ada halangan, hadir saudara. Kenapa? Ketika saudara memuji Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Memuliakan itu artinya kabat. Ia kabat aku. Siapa yang bersyukur dengan pertolongan Roh Kudus, ia kabat aku. Kabat artinya apa? Berbobot. Ia membuat Tuhan berbobot di dalam hidupnya. Kalau Tuhan berbobot artinya apa? Tuhan bertambah, aku berkurang. Seperti Yabes. Yabes dibuat berbobot. Amin saudara. Padahal hidupnya namanya artinya gak bagus. Tapi gak ada halangan bagi Tuhan untuk membuat suatu perkara yang luar biasa dalam hidup dia. Mengangkat dia lebih daripada semua saudara-saudaranya. Diperluas kapasitasnya. Kenapa? Tuhan berbobot. Bagaimana saudara membuat Tuhan berbobot dalam hidup Anda dan saya? Sembah Tuhan. Karena kalau orang sembah Tuhan tuh gak boleh tinggi hati saudara. Nol. Worshipper itu nol di hadapan Tuhan. Zaman dulu saudara kalau orang worship, Abraham worship, apa yang dia lakukan? Tiarap. Nol. Ya, nggak ada aku, Tuhan yang besar dalamku, aku yang kecil, Tuhan yang tambah, aku semakin berkurang. Itu yang terjadi ketika seorang memuji-muji Tuhan. Dan ketika memuji-muji Tuhan, pemazmur berkata orang yang suka memuji Tuhan makin lama berjalan makin kuat. Sekalipun persoalannya belum ada tuntunan, belum ada jalan keluar, belum ada pemulihan, dia tidak pernah tambah lemah. Roh Kudus yang menolong supaya kita tambah lama tambah kuat. Sebelum saya masuk ke bagian yang terakhir saya mau saksikan saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Nah bulan 2 ya. Bulan 12 keponakan saya jadi adik saya ini single parent. Sudah diceraikan oleh suaminya punya anak tunggal. Harapan ya. Masuk UGM sudah semester 2 mau masuk semester 2 tapi belum pernah kuliah di sana di kampusnya. Tiba-tiba bulan 12 sakit pneumonia saudara. Jadi bukan COVID, pneumonia, paru-parunya penuh dengan air, ya, umurnya masih 18 jalan 19 tahun. Harapan mamanya satu-satunya loh saudara. Dan adik saya ini cinta Tuhan. Pelayanan di salah satu gereja terbesar yang ada di kotanya. Itu kalau satu hari itu yang ibadah itu sekitar 9.000. Jadi kalau usher adik saya ini bagian hitung kolekte. Saudara bisa kebayang kalau yang datang 2.500 orang. Ngitung uangnya saudara ibadah jam 5 sampai jam 7 pulang jam 11 malam. Kan kalau ngitung uang kan gak sederhana ya Bu ya. Diluruskan, disatukan arahnya ya saudara ya. Yang lipat-lipat dilurusin jam 11 malam setia. Walaupun hidupnya pahit saudara. Percaya Tuhan. Dari kecil itu dia suka bawa anaknya tuh ya ibadah. Jadi pengkhotbah tuh ngeliat tuh menarik pandangan ya. Kan menarik perhatian. Karena ada ibu-ibu bawa anak, gendong anak sendirian. Dan setia selalu duduknya di posisi itu. Sampai suatu ketika ada pengkhotbah yang bilang, ibu Tuhan berpesan kepadamu. Tuhan pelihara hidupmu. Wah dipegang tuh sama adik saya. Jadi walaupun susah payah dia besarin anaknya. Paling tidak sudah masuk ke UGM saudaraku. Wah dia senang sekali. Bulan 12 sakit, bulan 2 meninggal saudara. Coba tuh saudara. Hancurnya kayak apa saudara? Setia melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ngomong janji Tuhan. Tiba-tiba diambil dari hidupnya. Saya pun gak bisa menghibur.
Kan kalau kita nggak ngalamin kan enak ngomong ya saudara ya. Gimana orang yang ngalami? Tiba-tiba sebatang kara saudara. Di usia yang sudah tidak muda. Tapi itulah Roh Kudus dengan kehadirannya. Saya bilang Tuhan saya harus hibur apa? Roh Kudus itu luar biasa bekerja melalui hadirat, presence saudara. Dan the power. Sebelum adik saya ini waktu udah mulai sakit ya saudara. Sampai akhirnya bakteri itu sudah sampai ke batang otak saudara. Dan akhirnya seperti orang yang koma sudah pakai alat itu ya alat bantu ya saudara. Alat bantu pompa paru-paru saudaraku. Sebelum itu semua terjadi ada pelayanan yang mengundang saya minta topik Naomi. Jadi saya itu lagi mendalami Naomi saudara. Tiba-tiba ini kejadian. Roh Kudus langsung mengingatkan saya ini adikmu ini udah persis Naomi. Kan sudah kehilangan segala-galanya saudara. Ya, suami nggak ada, anak nggak ada, saudaraku. Umur sudah tidak muda. Jadi artinya apa? Roh Kudus itu sudah persiapkan firman apa yang ditabur dan bukan hanya bagi saya, bagi adik saya ini. Saya bilang begini sama dia, saya nggak bisa ngibur kamu apa-apa, tapi Roh Kudus itu ada bersama kamu. Temukan penyertaannya dalam setiap kehidupanmu yang sedang menangis ini. Tadi udah ada harapan, saudara. Ya. Ketika dia anaknya di ICU dia nangis, udah gak peduli orang lain kan, orang yang nunggu kan harus di luar nih ya. Nangis sampai udah gak sisiran saudara, udah penampilannya tuh udah kusut, dia nangis berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mondar mandir tadi di depannya, datang. Ibu langsung dikasih kertas. Dipikir adik saya tagihan, ICU kan gede, ini udah gak BPJS lagi saudara, dia udah kasih fasilitas terbaik buat anaknya. Mungkin sudah habis depositnya. Dia buka saudara, ternyata isinya ayat. Anak muda ini bilang, ibuku juga pernah masuk ICU bu. Waktu itu ayat ini bicara sama saya. Mungkin bisa menguatkan ibu. Dibacalah ayatnya saudara, kaget adik saya. Karena dulu ini anak lama baru dapat. Jadi waktu itu pun dia berdoa untuk minta anaknya ini. Waktu kelihatan harapan sudah hampir pupus saudara, tiba-tiba Tuhan berikan ayat yang sekarang lagi dibacanya. Kan berarti artinya pengharapan kita naik ya. Wah, sembuh nih. Dulu mujizat aku gak bisa hamil, pakai ayat ini dapat anak. Sekarang pasti anakku sembuh. Udah cerita, kita udah bersorak-sorak, meninggal saudara. Bagaimana kalau kita gak punya Roh Kudus? Pasti kita bilang Tuhan kita gak punya kuasa kan saudara? Saya datang sama Roh Kudus, terjemahkanlah artinya. Roh Kudus bicara seperti ini saudara. Justru itu kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada dia. Seperti Ayub ketika berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus ingatkan, sebelum diberi dikasih ayat ini. Saudara bisa tangkap itu? Sebelum diambil, diberikan lagi ayat ini. Artinya apa? Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makanya saudara, adik saya itu bisa bersyukur. Roh Kudus menguatkan dia saudara. Dan akhirnya apa? Dia bersyukur. Waduh itu saudara, saya bilang temukan penyertaan Tuhan dalam setiap hari-hari yang gak mudah ini. Ini masa Omikron lagi tinggi di Jakarta kan saudara. Kan kemudian orang pada takut ya. Kan biasanya kalau orang meninggal takut COVID. Gak COVID pun gak mau datang. Itu penuh saudara yang datang. Dari gereja sampai wakil gembalanya di gereja puluhan ribu jemaat saudara. Sampai wakil gembalanya datang. Itu hal yang gak mungkin. Bantuan-bantuan dari orang sampai bisa bangun makam di Medan, makam gede-gede saudara. Bisa butuh 20 juta hanya untuk bangun nisan itu saudara. Itu terpenuhi gak perlu sumbangan dari mana-mana. Orang itu bermurah hati. Saya bilang kalau gak Roh Kudus yang gerakan itu siapa? Dan ingat ketika Roh Kudus berdoa bahkan dia bisa berdoa lebih daripada apa yang kita doakan. Amin. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Waktu dimakamkan saudara, makam sudah penuh, ada makam baru mau dibuka, itu udah dekat ke sungai. Dia ngelihat itu dia nangis saudara. Artinya apa? Kalau aku datang ke sana tuh jauh. Makam di sana nggak kayak di sini saudara ada blok. Enggak. Cuman satu aja jalannya. Jadi kalau di ujung sana, waduh mesti lewat kuburan-kuburan orang itu susah sampai di ujung sana saudara. Tapi hanya itu yang ada. Ingat Roh Kudus berdoa untuk kita saudara. Suatu ketika tiap hari dia datang ke kuburan itu dia nangis saudara di situ. Suatu ketika ada seorang bapak ada di situ dan kemudian cerita. Rupanya bapak yang di sebelah makam keponakan saya ini kuburannya mau dipindahin.
Karena suka ada kuburan yang akhirnya dipindahkan ke kampung gitu saudara ya, jadi kosong. Jadi dipindahin. Ibu tanya saja, siapa tahu nanti di depan itu ada tempat yang kosong. Saudara, akhirnya adik saya ini dapat tempat yang kosong saudara. Bahkan orang lain mau bayar lebih mahal karena tempat itu bagus sekali dekat tempat parkir di depan. Jadi parkir mobil langsung ketemu. Orang lain mau bayar mahal untuk itu. Pengelolanya, loh kalau siapa yang gak mau dapat duit saudara? Ada orang mau bayar lebih mahal kok. Tapi tiba-tiba yang mengelolanya itu ingat waktu dikasih tunjuk video call ya. Dia dengar adik saya nangis. Jangan di situ anakku dikuburkan. Waktu ngeliat yang tempat yang tadinya jauh itu. Dia ingat tiba-tiba saudara. Tangisan adik saya itu. Padahal ada orang lain mau bayar yang lebih baik. Dia bilang kasih sama ibu yang nangis waktu anaknya kehilangan. Jadi sekarang kalau ke makam saudara udah deket. Ada pohon. Jadi kalau lagi ke makam lama saudara gak kepanasan. Dia bilang aku ingat waktu Yunus ada pohon jarak. Saudara ingat peristiwa itu? Kan dia kepanasan terus ada pohon dia ngerasa itu meneduhkan dia. Tuhan baik. Jadi dia bisa menghantarkan waktu anaknya mau dimakamkan dia nyanyi muji Tuhan. Saudara viral saya masukkan di Instagram saya belum pernah terjadi loh saudara. Itu bisa sampai 10.000 orang ngelihat video yang saya upload. Gak pernah terjadi saudara dalam hidup saya. Mau saya nyanyi, mau saya lagi ada acara konser di mana. Gak pernah sampai segitu saudara. Saya bilang itulah Roh Kudus menyatakan dirinya bahwa yang terjadi kepadamu bukan kecelakaan. Amin saudaraku. Jadi cara Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Supaya apa yang terakhir? Purpose. Tujuan saudara. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hanya Roh Kudus saja yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 ini penting. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi tujuannya apa saudara Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi yang mengerti katakan amin. Saudara pasti akan diberkati, percayalah. Tuhan suka memberkati supaya orang lain bisa lihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar. Tapi jangan berhenti sampai ketika doa kita dijawab, sampai ketika kita mengalami terobosan. Jangan berhenti sampai di situ. Ada tujuannya Roh Kudus dicurahkan supaya kita bersaksi. Murid-murid pada hari Pentakosta menerima lawatan. Kemudian apa yang terjadi saudara? Khotbah kan Petrus? Akibat khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Itu tujuan Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya hidup kita jadi saksi. Termasuk apa? Kesakitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, tapi kita mengalami penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, itulah yang kita saksikan. Waktu adik saya sebelum makam anaknya dipindahkan, dia datang situ, tiba-tiba ada seorang bapak yang tadinya memberitahu ya bahwa makam anaknya mau dipindahkan. Anaknya juga masih pemuda, meninggal di Jakarta. Jadi orang tuanya pun gak sempat lihat, dibawa ke Medan. Ibunya tiap hari nangis. Dan selalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Tiap hari nangis saudara. Waktu suaminya kelihatan udah gak nangis lagi, suaminya pun disalahin. Kok kamu udah gak sedih? Anak kita laki-laki, satu-satunya laki-laki diambil Tuhan. Ada anaknya yang lain. Jadi ketika suaminya lihat adik saya. Ibu ini anak keberapa? Anak satu-satunya Pak. Langsung dia bilang sama istrinya, lihat ibu ini, anak satu-satunya diambil, masih bisa mengikut Tuhan, gak ngomel, gak ngeluh, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu kan namanya menjadi saksi, amin. Menjadi kekuatan, saya bilang mungkin hari ini gak mengerti, tapi percayalah tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika kita jadi orang percaya, tetap setia dan percaya Roh Kudus bersaksi kita, setiap air mata kita itu ditampung di kirbat Tuhan. Enggak ada satupun yang lolos saudara. Semakin banyak air mata kesetiaanmu, maka semakin besar kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Kenapa saudara? Ingat, pintu gerbang yang menyambut kita ketika kita temu Tuhan itu apa saudara? Pintu gerbang mutiara, saudara bisa temukan di Wahyu. 12 pintu gerbang mutiara. Mutiara itu apa? Kata orang air mata kerang ya. Jadi ada kesakitan, ada pasir yang masuk ke dalam kerang, kerangnya kesakitan, keluarlah itu bahasa manusia ya. Keluarlah kelenjar yang akhirnya menutup pasir itu saudara. Nah semakin banyak tetesan kelenjarnya, tetesan air matanya, maka mutiaranya tambah besar enggak saudara? Tambah besar.
Itu bicara apa? Kemuliaan Tuhan akan semakin besar, semakin setia, mau nangis lama, nggak pernah sia-sia, ditampung semuanya sama Tuhan di kirbat. Tapi kalau saudara nonton drama Korea terus nangis itu nggak ditampung saudara. Ya kan sedih ya nonton drama Korea saudara. Dulu saya pertama-tama kali kena wabah drama Korea yang beli DVD itu loh saudara ya. Aduh saking sedihnya saya bilang sama suami saya, aku post dulu gak kuat gitu loh saudara. Saking sedihnya, nah itu gak ditampung. Jadi yang tampung yang mana? Air mata kesetiaan, air mata tetap berharap, air mata tetap percaya, air mata tetap bergantung firman Tuhan. Air mata tetap mau berdoa sekalipun belum terima jawaban. Dan apa saudara? Air mata ucapan syukur. Amin saudaraku. Nah Tuhan mau itu ada dalam hidup kita. Waktu itu mertua saya pernah bilang gini supaya bukti bahwa pasir itu ada di dalam kelenjar itu, mutiara. Mertua saya itu kalau mau beli mutiara dia bilang begini, saudara bisa coba. Kan kadang-kadang mutiara palsu gak bisa beda ya sama mutiara asli ya. Mirip ya saudara ya. Cara membuktikannya gimana? Gigit di ujung tapi jangan ditelan saudara. Gigit ujungnya aja. Maka ketika saudara kenakan gigi saudara ke mutiara asli, saudara akan merasakan kesat-kesat seperti pasir. Tapi kalau mutiara yang bukan dibentuk seperti itu tidak akan ada kesat-kesatnya. Jadi artinya apa? Dari pasir, dari persoalan ada mutiara. Dan saya percaya saudara, kenapa Tuhan memberikan itu bagi kita. Dia mau ada purpose, amin, melalui hidup kita. Dan hari ini saya mau katakan, saya bisa ada di mimbar ini. Ya, Ibu Ati waktu itu gak tahu siapa yang kenalin ya, Bu Ati tiba-tiba undang di WBI. Kenapa saudara? Karena ada pasir yang membuat saya nangis puluhan tahun sampai 20 tahun. Saudara gak ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kayaknya semuanya bohong, saudara. Tapi aneh kok masih tetap kuat. Berkali-kali mau menyerah mengikut Tuhan saudara. Selalu Roh Kudus itu menghalangi. Dan sekarang saya lihat, gak sia-sia loh saudara. Makin lama nunggu, makin besar kemuliaannya. Dan itu sebabnya hari ini kita celebrate hari raya pencurahan Roh Kudus. Amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Percaya, Roh Kudus ada bersama kita. Diaktifasi, amin. Suka baca firman Tuhan supaya dia bisa bekerja menjelaskan. Amin. Suka berdoa supaya apa saudara, dia juga ikut berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Suka bersyukur supaya dia impartasi kekuatan saudara ya. Yang membuat kita berjalan makin lama makin kuat. Dan ingat sesudah diberkati, jangan lupa Tuhan. Saudara sebagian terakhir saya bilang, banyak orang lupa Tuhan ketika diberkati. Purpose-nya gak nyampe. Berapa tahun yang lalu ada pendeta yang luar biasa kesaksian hidupnya. Sampai buat buku, luar biasa saudara, sudah terbuang, sudah gak mungkin. Jadi itu banyak orang diberkati melalui kisah hidupnya. Ya, saya ingat sekali waktu itu dia ngomong begini, waktu saya jadi supir, ya, saya sering antar anak majikan saya itu ke sekolah mewah yang ada di Jakarta. Tapi ternyata ketika saya ikut Tuhan, saya diberkati. Sekarang saya bisa nyekolahkan anak saya di sekolah itu. Wow, orang tepuk-tepuk tangan sorak-sorai saudara ya. Luar biasa kan berkat Tuhan. Sekarang apa yang terjadi saudara? Sudah diberkati. Istrinya diceraikan, menikah dengan orang lain yang mungkin lebih cantik ya. Tapi saya nggak tahu itu entah anak Tuhan entah enggak ya. Dan status pendetanya ditinggalkan karena dinasihati nggak mau dengar saudara. Bukan itu tujuan Roh Kudus menyertai kita, amin. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus Allah Bapa memberkati kita. Tapi supaya kita dalam segala keadaan tetap jadi saksi. Saudara diberkati, mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur karena kami tidak sendirian. Mungkin di antara kami masih ada yang menangis hari-hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Roh Kudus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami percaya dalam hari-hari ke depan ini Engkau akan terus berkarya bagi kami dan khususnya bagi Bu Ati di sini dengan segenap staf penggembalaan, pengerja dan jemaat Tuhan. Akan ada tuaian besar di tempat ini karena Tuhan suka ketika banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin.